Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man walah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna illa syi'ta sahla. Pertama-tama saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, yang telah memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa bersama-sama berada di tempat ini, dan subhanallah sungguh saya berbahagia sekali bisa bertemu dengan para praktisi ruqyah, orang-orang pilihan yang mendedikasikan dirinya untuk melawan setan. Ya ini artinya kalau menurut saya itu juga kurang pas juga sih ya. Kenapa? Karena kalau nanti yang melawan setan cuma para peruqyah, nanti akhirnya orang lain tidak merasa punya kewajiban melawan setan. Ini maaf saya sambil ini masalahnya ada yang harus saya forward. Jadi saya berterima kasih sekali kepada panitia, terutama Ustadz Fatur Rahman ya, yang ceritanya juga saya juga kaget. Jadi ceritanya itu saya saya ini mau menerangkan dulu kenapa saya itu ditulisnya tim Dr. Fos. Ini adalah kesepakatan saya dengan Ustadz Fatur Rahman. Jadi dibilang tim itu ya ceritanya begini. Jadi waktu itu tuh kita saya bersama dengan teman-teman di Jogja, bersama ya beberapa teman Ustadz Fazil Adim, juga Ustadz Bagus yang sudah berpulang, juga Mas Abah Fani juga sudah berpulang juga kemarin kena COVID, dan juga beberapa kawan lainnya. Itu meresahkan ketika itu di sosmed kan, ya memang sudah lama ya, itu sejak tahun mungkin akhir dari tahun 90-an itu ya, hal-hal itu masuk ke sini mulainya. Makanya saya tadi juga sepakat tadi, kalau dulu itu ruqyah itu cuma dibacakan Quran selesai pulang. Tapi kalau sekarang itu yang setannya pergi tapi subhatnya nggak pergi-pergi. Justru kalau setan ini lebih mudah pergi daripada subhat. Subhatnya ini lebih susah perginya. Jadi setannya udah pergi, subhatnya masih ada. Nah, itu lebih berbahaya. Ya. Jadi waktu itu di sosmed marak itu kemudian ya, terus akhirnya saya juga lupa dulu gimana ceritanya saya ketemu dengan Dr. Fos itu. Akhirnya terus ya beliau punya grup WA, terus tapi sekarang sudah lama sekali pasif itu ya, karena sudah lama mungkin sudah banyak peristiwa ya, berganti topik dan sebagainya. Akhirnya saya kaget ketika tadi dihubungi di WA oleh Dr. Fos, dijabri oleh Dr. Fos bahwasanya ada orang Indonesia yang kontak dengan sana. Nah, saya tidak ngerti siapa yang kontak, tapi yang kontak itu tidak tahu kalau Dr. Fos itu mak-mak gitu loh. Jadi subhanallah ya, artinya beberapa aktivis yang menekuni dunia 6 ini adalah mak-mak ya. Contohnya Dr. Fos itu juga mak-mak juga. Ada Dr. Haifa Ar-Rasyid itu juga mak-mak juga. Beliau yang menulis disertasinya juga untuk S3-nya juga untuk khusus tentang 6 ini ya, tebal sekali 600 halaman. Itu kalau terjemahkan dari 1000 halaman itu ya. Itu kenapa? Iya nanti ya. Itu juga sangat lengkap sekali ya. Saya juga kaget kok sedalam itu. Bisa, artinya pembahasannya alhamdulillah itu satu melengkapi, dan juga Khulud Aswes itu juga mak-mak juga. Terus yang nulis buku kumpulan fatwa itu mak-mak juga. Terus ada namanya Amroh dari Jordan itu juga mak-mak juga. Tapi kita tahunya emak-emak, tapi kita kalau di grup itu ya sudah ngomong sopan gitu, artinya di Japri juga ngomongnya kita jaga juga gitu ya.
Ya, artinya ya alhamdulillah saya mungkin pertamanya dengan pengalaman saya bersama Ustaz Sumedi di negeri negeri apa Ustaz? negeri, negeri Sabak ya, karena di tanah Sabak sana ya ya sedikit banyak kita tahulah bagaimana nama tata kerama di sana bergaul dengan akhwat dan sebagainya. Alhamdulillah terus saya kaget ya, akhirnya terus saya di apa namanya di kontak oleh Dr. Fus, dijabri oleh beliau Dr. Fus, kemudian ya sampai terjadilah sekarang kita bisa bersama-sama di sini. Jadi disebut timnya koordinasi ya enggak ada. Ya, juga namanya disebut tim juga bisa, enggak disebut juga bisa. Gitu. Dan subhanallah ya, artinya mungkin diskursus ini sudah lama, terutama terkait dengan dunia motivasi, dunia motivasi bisnis, apa namanya pengembangan diri dan sebagainya. Ternyata itu memang tidak lepas dari praktek-praktek yang di mana akarnya itu adalah dari yang tadi disinggung. Makanya saya pada kesempatan ini lebih menyinggung, lebih akan membahas masalah asal usul, jadi supaya lebih jelas. Dan juga subhanallah ya, mereka ini memakai taktiknya Yahudi. Yahudi gimana? Yahudi artinya begini, artinya kan dalam Quran itu kan ada dalam surat Al-Baqarah ya, atau di awal-awal agak pertengahan itu kan ada beberapa nasihat Allah kepada orang Bani Israel yang pada saat itu ada di tengah-tengah kota Madinah, ada kedatangan Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak beriman, padahal mereka tahu bahwa itu adalah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada banyak sekali ya. Salah satunya apa? Wala talbisul haqqa bil batil, taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Maka saya ingat ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya orang itu kalau mau supaya batilnya diterima harus dicampur dengan hak dulu, supaya orang itu ini hak, tapi itu hak ini adalah sebagai ya garamnya saja gitu loh. Cuma apa namanya, kalau mungkin sekarang bahasanya micin aja itu ya, micinnya aja itu haknya. Tapi ya ini sebetulnya bisa diperumpamakan dengan bahasa-bahasa agak vulgar, tapi saya malu ngomongnya, gimana, boleh nggak ya? Jadi seperti roti dalamnya kotoran ya. Ini perumpamaan tepat ya, karena kayak 6 ini asalnya kotoran Pak, asalnya kotoran. Tapi bagaimana supaya nampak ya, dibungkus dengan roti. Nah ini nanti akan saya bahas dua bagian. Saya sudah menyerahkan slide panjang lebar ya, tapi nanti insya Allah kita bahas tuntas bismillah. Ada dua bagian yang ingin saya bahas secara lebih luas. Yang pertama adalah tentang akar sejarah 6 ini. Kemudian contoh prakteknya dari mungkin 3 atau 4 poin prakteknya ya, yaitu apa namanya transcendental meditation. Kemudian bawahnya itu adalah hipnosis. Kemudian NLP. Kemudian buku The Secret. Buku Secret itu ada yang itu buku Secret itu dulu sampai sekian cetakan sekian kan ya. Itu sampai bestseller dan kemudian didaurahkan bisnis apa namanya. Terus ada yang kemudian diislamkan. Ya ya, saya nanti mungkin ini nanti jangan-jangan sudah diislamkan, nanti dinikahi nanti. Dibina harus dibini kan gitu. Ya itu yang nanti akan saya bahas. Kemudian nanti kan yang bagian kedua itu nanti tentang kenapa sih kita kok perlu ini. Dari sisi lain, sisi tentang seolah-olah Islam ini kurang, seolah-olah Quran ini kurang. Nanti ada cerita lucunya, saya kasih teaser saja ya. Namanya kalau mau direkam spoilernya silakan nanti sebarkan. Ya kayak saya namanya tidak pernah nonton bioskop ya.
Terus tapi kadang-kadang beberapa kawan di Facebook saya itu saya prihatin. Ngomongnya Islam, aktivis Islam, tapi masih ke biskop itu di share di Facebook, tiketnya di share di Facebook. Ya, kalau mau naik antum kalau belum bisa membebaskan dari biskop jangan disebar. Karena subhanallah ya, karena beda ya antara maksiat dengan sendiri-sendiri dengan maksiat dengan mujahir itu kan beda ya. Apa namanya, bermujaharah. Dengan maksiat itu kan beda. Ya. Ini cerita ya, teaser aja ya. Ada satu dokter dari Mesir. Ini cerita benar ini dari cerita ini disampaikan oleh Syekh Fadil Sulaiman. Dokter Fadil Sulaiman ini bukan dokter ya, dia menghandis insinyur. Fadil Sulaiman ini adalah seorang aktivis dai di London di Inggris. Dia punya Bridge Foundation di Inggris untuk dakwah dan sebagainya. Itu bikin game Islami. Sampai itu ya, Bridge Foundation itu. Dia satu daulahnya di Turki namanya tentang Al-Qur'an, beliau dengan Syekh Ratib An-Nablusi. Waktu itu saya cari di YouTube dan alhamdulillah ya sekarang ini nikmat YouTube ini, Masya Allah ya. Nanti mungkin di akhir saya akan cerita nanti yang itu bagaimana artinya. Kalau dulu itu ya, zaman dulu kalau hal-hal baru dari Timur Tengah, ada buku baru itu nyampe ya sini lambat, nunggu orang dari kuliah dari sono pulang. Tapi sekarang enggak, ada YouTube, ada apa PDF, semua sudah bisa sampai, ada WA dan sebagainya. Asal punya kenalan satu orang yang dikenal, kita dikenal satu orang, kita bisa nembus untuk link koneksi untuk apa namanya, bukan takdim maksudnya. Al-akh Sumesi lama nih. Bukan untuk takdim saja. Jadi ini nikmat sekali. Jadi sekarang itu wacana itu mudah sekali tersebar. Itu positifnya, dan jeleknya wacana negatif juga mudah tersebar. Beliau menceritakan cerita ini tentang satu, jadi kisah ini tuh aneh. Kisah ini bisa dua sisi. Yang pertama sisi, bukan sisi Mesir ya. sisi cerita lucu, tapi di sisi lain dia jadi cerita yang sedih. Jadi satu cerita bisa jadi dua angle. Bisa jadi cerita lucu, bisa cerita sedih. Tapi nanti saya akan bahas di akhir ya. Ini kasih cerita aja. Dr. Fadil Sulaiman mengatakan salah satu seorang kerabatnya dari Mesir, di Said Mesir. Sini ada yang dari Mesir nggak? Dari Said Mesir ya. Dari Mesir itu daerah pinggiran, banyak orang-orang tua sana itu yang masih desa lah kalau. Nah itu satu orang simbah-simbah dari Said Mesir ini sakit ke telinga. Nah yang jadi dokter THT ini adalah mungkin kerabatnya Muhandis Fadil Sulaiman tadi. Bilang, Pak dokter saya sakit telinga. Oh iya. Namanya kemudian diperiksa sama dokternya. Oh ini sakit radang telinga kalau tidak salah waktu itu. Ini aja ya biar namanya yang di foto biar fokus itu. Jadi kemudian oh iya sakit telinga, dikasih obat, dikasih resep, pulanglah si bapak tadi, simbah-simbah tadi. Beberapa hari kemudian simbah tadi balik ke Pak dokter tadi, Pak dokter saya masih sakit. Pertanyaannya apa dokter itu? Apa pertanyaannya ke dokter? Dokter ini bukan main-main ya. Dia sudah sekolah S2, sekolah spesialis, yang mungkin punya teman dokter spesialis atau mungkin punya saudara, punya kerabat itu tahu perjuangannya bagaimana untuk dari sekolah dari dokter umum ke dokter spesialis itu betul-betul berdarah-darah, bukan main-main. Jadi dokter ini sudah meriksa penyakit, obat ini sudah ada yang cocok begitu. Lalu pertanyaan apa? Apa pertanyaan pertama dari si dokter buat pasien yang balik tadi? Ada dokter sudah periksa, dikasih resep, balik sekian hari kemudian kembali, tapi belum sembuh. Apa pertanyaan si dokter? Bukan itu. Sudah dibeli belum obatnya? Loh, sudah dikasih resep dong. Kan waktu pertama dokter kalau nggak dikasih resep ngapain? Sudah dibeli belum resepnya? Sudah Pak dokter. Sudah diminum belum? Wah Pak dokter nih itu. Yang sakit telinganya masuk obatnya diminum. Akhirnya obatnya itu bisa ditaruh di telinga sini obatnya.
Bukan Majnun, orang desa itu, orang desa. Begitu desanya beliaunya sampai apa namanya itu aja dia tidak paham. Cerita ini lucu ya Pak ya. Jadi intinya kan obat itu ada cara minumnya, iya kan. Salep itu jangan dibuat jangan dikasih air diminum. Salep itu obat luar, ya. Terus apa namanya obat puyat itu diminum, jangan malah dibuat bedak. Kok bisa sakit kulit tapi diminum? Ini memang sudah kecanggihan dunia farmasi ini memang sudah begitu luar biasa. Dan apa namanya bukan main-main farmasi ini. Obat itu riset ini sudah berapa itu jutaan dolar, bukan main-main. Bukan main-main itu. Jadi sudah riset penyakit semuanya, obat sudah cocok. Kalau obatnya diminum dengan benar pasti cocok. Tapi karena salah minumnya, akhirnya dia tidak cocok, tidak sembuh. Pertanyaan ini angle dari segi lucunya ya. Sekarang kita bahas dari segi cerita sedihnya. Ini akan jadi cerita sedih ketika kita kaitkan ini dengan Quran. Kenapa Quran nggak membuat kita kuat? Kenapa Quran nggak membuat kita jadi orang kuat? Kenapa Quran nggak menyembuhkan hati kita? Mohon maaf, apa namanya para syekh di Saudi Arabia ini saya nggak usah cerita yang aneh-aneh ya. Nanti kalau aneh nanti pas kita namanya pas kita ngobrol namanya di off ini kan direkam nanti. Jadi gerakan tahfidz di Arab Saudi itu sudah mulai tahun 60-an akhir. 60-an akhir. Tapi sekian tahun 2000 sekian itu para syekh di Riyadh itu si Saudi Arabia itu ya mungkin bersahabat atau bagaimana mereka kumpul-kumpul, mereka ngobrol-ngobrol sampai kepada obrolan kenapa kok anak-anak yang tahfidz itu banyak yang artinya ya istilahnya Qur'annya itu tidak sampai ke perilaku. Apa masalahnya? Ya kita jadi sedih saja. Quran itu kok nggak bisa menyembuhkan hati kita. Katanya Quran itu syifa lima fis sudur. Iya kan? Syifa lima fis sudur itu bukan sekedar sifat untuk ruqyah, tapi sifat dari syirik, sifat dari hasad, sifat dari syahwat, sifat dari subuhat. Ya, kemudian membuat hati itu bercahaya karena Al-Quran itu nur. Tapi kenapa kok tidak itu? Karena jadi cerita sedih ya. Nanti kita bahas di akhir nanti. Makanya kita akan memulai ini bisa dicolokkan nggak? Colokannya bisa di sini nanti saya colokkan sendiri aja biar jazakumullah khair. Oh ya Ustadz, nanti kalau memang ada cerita-cerita yang perlu disampaikan, kalau berkehendak supaya tidak direkam bisa dibilang ini tolong di off kan. Nah jadi supaya bisa dengar semua. Karena kasihan nanti kalau yang nggak dengar ceritanya kan. Iya, Nah, oke. itu. Saya ceritakan satu aja ya. Di off kan dulu atau? Iya, di off kan dulu aja. Tolong off kamera, ada rekaman. Oh iya. Jadi ini tidak akan disebar. Mouse-nya hilang ini mouse-nya. Wah ini aib saya kebongkar semua nanti. Udah. Nah inilah. Ini materi ini saya ambil langsung dari bukunya Syekhah ya. Dr. Haifa Ar-Rasyid. Jadi di Saudi juga itu banyak yang terfitnah juga dengan NLP seperti ini. Nanti ada mungkin nanti besok akan dibahas oleh Ustaz Fazil Azim ya. Ada namanya Dr. Soleh Ar-Rasyid. Itu beliau dulu dia di Kuwait ya. Beliau dulu nama di Amerika, nama aktivis Islam Amerika kenceng ya. Itu yang nama generasi dulu tuh. Saya pernah
Allah memperkenalkan saya dengan salah seorang yang pernah tinggal di Amerika pada saat itu. Saya tanya, berarti kamu kenal sama Salah Ros itu? Ya kenal, dia pernah ke rumah saya. Terus apa namanya? Kamu kenal dengan apa nama Torik Suwaid? Ya saya kenal baik. Saya nama dari generasi itu bahasanya gitu lah. Nah, Dr. Salah Rosid ini dulunya imam masjid, Pak. Itu murotalnya ada yang namanya di web islamway.com. Itu apa namanya, suaranya indah banget, Pak. Jadi dia dulunya dia bisa main alat musik apa terus tobat jadi imam hijrah ya bahasanya. Jadi imam masjid, hafal Quran, jadi imam. Bukan cuma jadi imam, Pak. Ada murotalnya. Tapi ketika dia kemudian bergaul dengan hipno, dengan NLP, sekarang jadi itu tadi, saya ngeri Pak kalau mau dia. Jadi apa namanya, meyakini bisa memberikan kekuatan pada alam dan sebagainya. Ada yang itu pengikutnya jumlahnya ribuan di negeri Arab itu. Kok bisa negeri Arab kok ada? Makanya kalau dalam WA itu ada di WA itu ada stikernya, Qaf alim ustad itu kok iso. Ini ya saya sama gini ya, sama apa namanya, sama Jog-jog ya. Kok iso negeri Arab kurang apa? Si imam hafid Quran. Kok iso, artinya dia kemudian berbalik, namanya punya rekaman video klip. Nanti kita lihat nanti video klipnya beliau saya selalu itu. Jadi anukan perdamaian. Jadi seperti itu. Itu yang pentingnya apa? Wahdatul wujud, wahdatul adyan. Itu teori wahdatul wujud yang kemudian, nah, pinternya 6 ini dia tidak menganukan kepada langsung menjelaskan wahdatul wujud. Karena kalau itu pasti nolak. Tapi dengan prakteknya. Jadi prakteknya itu apa? Jadi bagian dari dia punya teori namanya 6 ini asalnya dari teori dari filsafat Timur kuno, Hindu, Buddha, Taoisme, namanya Yunani kuno dan sebagainya. Semuanya sama-sama itu, walaupun dengan tapi semua sama. Wahdatul wujud. Nah, wahdatul wujud kemudian apa? Jadi dalam tubuh manusia ini ada syararah ilahiyah. Syararah itu apa? Syararah itu percikan api itu, innaha tarmi bisyararin kal qasr. Nah, itu syarar itu kan, ya kalau syarar neraka itu percikannya seperti istana. Karena jumalatun seperti surat di surat apa itu? Nah ini peruk ya, tapi pada lupa Qurannya gimana ya? 9 Al-Mursalat ya. Iya. Syarar itu jadi dalam manusia ini ada. Makanya apa bahasanya apa? Dalam manusia ada kekuatan tanpa batas. Nah, itu jadi nanti ke situ. Hoaxnya itu apa? Hoaxnya itu ya otak manusia ini yang bermanfaat cuma 10%. Yang 90% belum manfaat. Berarti kita namanya kalau orang Jepang kirim truk bekas ke sini, kan truknya masih bagus-bagus ya. Kita kirim otak ke sana, otak Indonesia masih bagus-bagus otaknya. Nah, kemudian 6 itu apa? Oke, bagaimana kita mengakses kekuatan bawah sadar dengan praktek 6 tadi, yang hipno, yang NLP itu semua ke arah situ. Membangkitkan kekuatan, jadi mengakses alam bawah sadar manusia, di mana alam bawah sadar itu adalah tempat kekuatan yang tak terbatas. Ketika manusia bisa mengakses, ini saya maaf ya namanya, kalau ceritanya saya sedih sekali. Bagaimana seorang muslim yang meyakini la haula wala quwata illa billah tiba-tiba meyakini alam bawah sadar, bawah sadarnya itu adalah punya kekuatan tanpa batas. Ini dia kalau sudah yakin itu dia sudah kehilangan iman. Kenapa? Karena bagian kekuatan tanpa batas ini adalah salah satu cabang dari panteisme, wahdatul wujud, kesatuan wujud antara makhluk dan Tuhan. Jadi kita ini Tuhan. Kalau di The Secret, Lukas, terang-terangan. Ini hukum tarik-menarik adalah hukum penciptaan.
Kita menciptakan realitas kita sendiri dengan hukum tarik menarik. Ya, kenapa sih? Karena gitu. Karena kita Tuhan. Nah, itu 6 itu dia masuknya dari yang itu. Kalau kita semangat, kita bisa. Yes, aku bisa. Nah, itu. Nah, inilah apa? Nanti kan kita bahas ya, definisi 6. Jadi 6 ini jelas ya. Yang belakang jelas ya, insya Allah. Nanti mungkin ya bisa di PDF kan, jadi nanti tidak usah moto-moto. Nanti PDF kan. Nanti kita bagi. Karena kalau moto kan nanti kurang ini kalau PDF kan nanti bisa. Nanti saya PDF kan, nanti saya share ke panitia. kalau mau moto-moto saya aja. Ya. Jadi kemudian ini 6 ini susah didefinisikan karena bukan merupakan satu tandem organisasi. Jadi tandem pikiran, kesatuan pikiran, ide. Dan juga mencakup banyak sisi kehidupan. Jadi susah mendefinisikan karena mencakup banyak sisi kehidupan yang mana masing-masing sisi punya definisi. Kadang kesehatan, banyak wajah kesehatan, wajah dunia motivasi. Kenapa? Ada semua. Iya. Makanya dan gerakan 6 ini merupakan gerakan yang banyak mengandung rahasia. Jadi prinsip-prinsipnya ini rahasia. Jadi mereka itu mendesain pelatihan yang tingkat awal, tingkat penengah, atas. Nah, tingkat awal ini sudah mulai dikenalkan. Nanti kemudian ketika dia ikut yang pelatihan kelas menengah, berarti sudah lebih siap menerima. Ketika masuk yang tingkat ke atas, nah disitulah kemudian dibuka rahasia-rahasianya. Nah, karena banyak orang yang tidak mengakses yang pelatihan kelas atas ini, akhirnya mereka tidak tahu. Bahkan mungkin cuma tahu dari ceramah-ceramah dari Afan sekarang ya dari TikTok. Ya 1,5 menit itu. Dan ini memprihatinkan ya karena daya tahan fokus orang Indonesia tadinya 6-7 menit di YouTube. Sekarang 30 detik. Karena menurut statistik data di TikTok itu maksimal orang lihat video di FYP itu 30 detik. Nanti dia sudah scroll lagi. Kenapa? Siapa itu ya? Jangan hafal apa? Hafal apa? Ya itu kan semuanya kan di data semua. Kan datanya masuk ke sana semua kan itu kan big data nama dianalisis dah itu. Oh, ya udah berarti kalau mau cepat orang itu pesan sampai 30 detik. Dan ini kan masalah gitu loh. Nah, makanya orang yang melihat dengan sekilas maka tidak ada masalah. Tapi ketika orang melihat dari dasar-dasarnya maka akan menemukan definisi sesuai dengan apa yang dia tahu. Jadi masing-masing ketika orang tahunya sedikit ya dia akan menghukumnya sesuai yang dia tahu. Makanya penting sekali untuk ketika kita membedah dari masalah ini dari akar-akarnya. Ya, makanya nama-nama 6 ini ya cosmic humanism. Jadi kemanusiaan alam, kosmik itu kan kosmos gitu ya. Terus Age of Aquarius, jadi zaman Aquarius, bintang Aquarius. Kemudian yang itu adalah yang terkenal adalah New Age Movement, zaman baru. Berarti zaman lama. Tapi baru kan orang kan kalau baru ini kan makin menarik ya, rumah baru, ya mobil baru, istri baru. Nah ini akhirnya baru-baru ini kemudian ya menarik orang. Sementara di situ adalah sekedar kemasan dari filsafat-filsafat yang sudah lama sebetulnya. Ya, ini sebuah keyakinan yang berisi keyakinan tentang ketuhanan diri sendiri dan hakikat yang muncul dari diri sesuai dengan apa yang dihasilkan oleh diri sendiri. Ini ngeri ya, dari sini itu sudah ngeri ya. Nah, makanya saya lebih tertarik untuk membahas ini karena kita bahas dari dasar akarnya. Kemudian kita bisa tahu nanti. Kemudian campuran dari kebatinan barat, Hindu, Buddha, Nasrani dan sisi kerohanian, politik, sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Campuran dari keyakinan dan praktek yang diambil dari berbagai macam sumber. Dicampur dengan pemikiran batiniah, gnostik.
Gnostik itu ada dua definisi. Pertama, dia meyakini bahwa dalam nas itu ada zahir, ada batin, batiniah. Itu apa namanya Syiah yang parah Nusairiyah, Basar Asad dan sektenya itu, kemudian Bahaiyah dan sebagainya, itu dari situ asalnya. Dari apa batinnya ritual paganisme dan afan. Tadi yang kedua tadi adalah kebatinan gnostik itu ketika dia bisa merasa mengakses sumber makrifat dari dalam dirinya. Itu ya. Dan ritual paganisme itu penyembah berhala yang dicampur dari berbagai agama. Jadi campuran. Nah, apa yang baru? Ya, Nemers. Ini saya bahwa bumi ini ada dalam krisis, maka manusia menempuh dua jalannya untuk mengatasinya. Yang pertama, jalur materialisme bersandar pada ilmu sains, ya apa namanya efek dari filsafat Prancis, revolusi Prancis ya, revolusi Prancis namanya filsafat materialisme dan saintisme dan sebagainya, itu materi ini ya semuanya materi. Kalau dalam doktrinnya kan itu la ilaha wal hayatu madah, itu doktrin pada ajaran komunisme ya. Tidak ada Tuhan, semua itu madah, materi. Akhirnya kan orang kan karena namanya manusia ini ada rohnya. Ketika orang kehilangan roh, ketika orang rohnya kering, dia jadi seperti orang lapar. Makanya New Age ini populernya di negeri barat, Amerika, Inggris, negara-negara Eropa, dan itu sudah ditentang oleh gereja. Dan ternyata banyak juga nanti yang menjadi sumber dari disertasinya Dr. Voss itu adalah dari sumber-sumber gereja yang dia membongkar tentang akar dan apa itu nam sebenarnya. Nah, kemudian jalan rohani dengan menempuh keyakinan dan praktek agama. Nah, enam itu memberikan pilihan ketiga, itu dengan mencampur antara kedua jalan keluar di atas dengan cara tertentu. Nah, ini yang menghasilkan campuran antara filsafat kebatinan dan sains. Nah, sains ini ada yang namanya kemudian proses saintifikasi. Seolah-olah sains dengan meminjam bahasa-bahasa sains yang mana kemudian ini untuk jualan. Oh, ini ilmiah, ini udah ilmiah, ini ya, dan ya akhirnya orang, oh iya ini ilmu, ini ilmiah. Makanya prinsip-prinsip The Secret itu lewat aja. Disamping juga karena kejahilan pada tauhid ya, kejahilan pada tauhid, akhirnya ya hal-hal kekafiran yang nyata dalam The Secret itu lewat aja. Nah ini yang lebih jahat dan lebih dahsyat penyimpangannya, karena apa? Samar. Tadi talbisul haqqa bil batil tadi. Jadi menyampaikan sesuatu, dan ini sebetulnya juga trik-trik yang yang sebetulnya bukan aneh ya. Kalau kita mau mendekati anak kecil kita kasih permen, karena anak kecil kan sering permen. Ya udah, kita kasih permen. Jangan langsung kita suruh kita apa, jangan. Jadi hadithun nasa bima ya'rifun. Apa ya'rifun itu? Yang mereka kenal, mereka terima. Karena lawannya apa? Yunkirun, yang mungkar bagi mereka. Nah, itu mulai adalah ketika oh ini orang ini sains, sekarang zaman sains, kita perlu pakai campur dengan sains, istilah-istilah sains. Nah, akhirnya nanti kebawa kepada ujung-ujungnya itu adalah istilah sains yang dipahami oleh mereka sendiri, yang nanti ujung-ujungnya adalah praktek kebatinan timur kuno. Ya, ini kita lewati ya ini. Tadi ya kebatinan tadi adalah itu tadi, ada yang ketika orang meyakini bisa mengakses sumber makrifat, yaitu langsung kepada ya bahasanya Tuhan ya, tapi karena di timur kuno agama nggak ada Tuhan, jadi Tuhan itu apa? Energi yang menguasai dan sebagainya. Dalam filsafat Tao timur kuno itu sebetulnya sama intinya. Nah, itulah sejarah 6 ini apa? Nah, ini kita perpindahan bangsa Eropa ke dunia baru Amerika, membawa keyakinan lama Eropa, yang mana keyakinan lama Eropa sebelum masuknya agama Kristen adalah agama pagan. Mereka adalah di bawah kekaisaran Romawi ya,
Yang mana kita sudah tahu semua cerita itu bagaimana kemudian Nasrani itu jadi tercemari oleh ajaran-ajaran pagan Romawi kuno. Nah itu kita sudah tahu cerita semua. Jadi itu mereka membawa itu hadiah. Tapi di antara mereka itu ada orang-orang yang masih memegang nilai-nilai kuno mereka itu, yang mana itu oleh orang-orang Nasrani itu di counter juga, tidak artinya mereka juga mengcounter juga, membantah juga lah. Tadinya tidak laku di kalangan berpendidikan. Nah ini dibasmi oleh gereja yang ingin agar Amerika berdiri di atas ajaran Nasrani. Dan memang benar sampai sekarang pun Amerika ini didirikan pada menganut agama Nasrani. Ya. Nah ini panjang ya. Nah tapi pada saat itu tahun berapa? Tahun 1700, sekitar tahun-tahun itu. Nah itu tidak laku dari kalangan berpendidikan yang saat itu menggandrungi ilmu sains yang berdasarkan eksperimen. Ketika mengatakan ini adalah di alam ini ada nama energi magnet yang kemudian dengan yang menjadi dasarnya hipno ya, itu namanya apa? Iya, mesmerism. Nah, orang yang itu ini di mana magnetnya? Ayo coba dong. Itu namanya mesmerism ini. Apa itu magnet ini di mana magnetnya? Sekarang misalkan ketika kita memikirkan ini otak memancarkan apa? Gelombang. Gelombang ini kalau memang betul saya harusnya bisa diukur. Gimana kan gelombang suara kan bisa diukur. Kalau itu memang gelombang suara ya, gelombang ini aja bisa diukur, radiasi nuklir bisa diukur. Masa kalau memang gelombang yang mengarahkan semesta masa nggak bisa diukur? Nah itu kalangan itu kan waktu itu karena betul-betul kalangan yang tidak masalah, tapi masih dianut oleh kalangan yang kurang berpendidikan. Tapi juga ada orang-orang yang berpendidikan, orang-orang kaya atau orang-orang gereja, maka mereka menyembunyikan keyakinan itu. Nah ini saya agak bahas ini ya. Ini transcendentalism ini. Jadi manusia memiliki kekuatan super yang baru digunakan sedikit sekali. Dari kapan? 1836. Habis perang di Ponorogo di sini. Ya, manusia memiliki kekuatan super yang baru digunakan sedikit sekali. Kenapa kok sampai sekarang? Karena memang bagi mereka manusia itu Tuhan. Makanya Tuhan memiliki kekuatan super kan? Berarti manusia memiliki kekuatan super layaknya Tuhan. Bahkan nanti dalam Sola Ros itu mengatakan bahwa kalau mau apa kita punya masalah tidur. Nanti kita perintahkan alam bawah sadar kita untuk memberikan masalah, untuk memberikan jalan keluar. Kenapa? Iya, artinya bukan kalau ateis itu kan mereka tidak percaya Tuhan. Mereka percaya Tuhan tapi Tuhannya siapa? Kita Tuhan. Ya pada wujud. Tuhannya siapa? Semua Tuhan. Ya. Nah ini keselamatan ya mengkultuskan alam dan menganggap alam sebagai Tuhan. Ya makanya di NAM itu juga mereka juga menjaga lingkungan, tapi bukan karena memang supaya lingkungannya awet, tapi memang ini Tuhan kita harus kita jaga. Iya saling merusak. Dan memang subhanallah ya kalau memang ini kan namanya kerusakan lingkungan ini kan salah satu sisi lain dari kemajuan teknologi. Contohnya sekarang plastik ini. Plastik ini kan merusak lingkungan. Dampak dari bagaimana orang supaya meraih keuntungan sebanyak mungkin. Nah di sisi lain itu ada kerusakan lingkungan. Misalnya ini memang sudah tidak bisa kita hindari ya. Memang kita sudah terbawa arus begitu deras sehingga kita tidak bisa menghindar. Tapi mereka apa? Ini Tuhan. Nah itu jadi keselamatan diraih dari dalam diri sendiri, bukan dari faktor luar. Manusia dapat mengubah masyarakat menjadi lebih baik dengan pikiran. Jadi ini bisa dipahami benar, bisa dipahami salah. Ya, karena kalau antum melihat dalam kitab Ad-Da'wah ya, kenapa sih kok ada orang itu berdosa, dari mana sih asalnya dosa? Ternyata tahun 900 Masehi ya, itu mengatakan bahwa dosa itu asalnya dari